الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ثم إلى حضرة الشيخ الدين الأولياء شيخنا عبد القادر الجيلاني، ثم إلى حضرة الشيخ الحبيب علي بن عبد الرحمن الحبشي، ثم إلى حضرة الشيخ الحبيب علي بن حسين العطاس، ثم إلى أبي المحبوب حضرة الشيخ رياض هادي محمد شافعي هدامي بن محمد صالح رائلي وأصولهم وفروعهم ومشايخهم، ثم إلى جميع الأولياء الله وأسوياء الله والعلماء والصالحين أينما كانوا وحلت أرواحهم، خصوصا إلى مصنف هذا الكتاب العالم العلامة الشيخ الشريف السيد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وأصولهم وفروعهم ومشايخهم، ثم إلى جميع الواقفين في هذا المسجد المرحوم حجي أحمد موردي بتاوي بن حجي عبد الله، ثم إلى المرحومة أبو حاجة سيدي مقبولة بنت حجي زين العابدين، ثم إلى المرحوم حجي عبد الله بن حجي محمد نور، ثم إلى المرحومة أبو حاجة ميمونة بنت حجي عبد الرحيم، ثم إلى المرحوم حجي زين العابدين بن حجي إسماعيل، ثم إلى المرحومة أبو حاجة أرماني بنت حجي جعاني أشيك، ثم إلى المرحوم حجي أحمد قريزي أحمد موردي، ثم إلى المرحوم حجي إبراهيم عزيز أحمد موردي، ثم إلى المرحومة أبو حاجة سيدي سلوى بنت حجي عبد الله نور، ثم إلى المرحومة أبو حاجة سيدي منيرة بنت حجي عبد الله نور، وصولهم وفروعهم يغفر لهم ذنوبهم ويعلي درجاتهم في الجنة ببركاتهم وببركة علومهم وبأسرارهم، وبارك لنا يا الله، بارك حياتنا، سهل كل أمورنا، يسر لنا كل أمورنا يا الله في الدين والدنيا والآخرة، وافتح لنا فتوح العارفين، وافتح لنا فتوح العارفين، وافتح علينا فتوح النبوة ببركة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم بسر أسرار الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala, wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wa syarral umuri muhdatsatuha, wa kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dalalah, wa kullu dalalatin finnar. Wa bisanadil muttasili ilal imamil muallifi rahimahullahu ta'ala, wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Qala wa qala alaihi salam, ma zala Jibrilu yusini bil jari hatta khashitu ayyurithahu wala tatimmu silatul arhami wal ihsan ilal jirani illa bikaffil adha anhum wa ihtimalil adha minhum. Wa qala alaihi salam, dan telah bersabda Nabi alaihi salam, ma zala Jibrilu
tidak henti-hentinya malaikat Jibril itu yusini berwasiat kepada diriku biljar dengan perkara tetangga. Kata Nabi alaihissalam, malaikat Jibril itu nggak berhenti-berhentinya, dia terus-terusan berwasiat kepadaku tentang tetangga gitu. Ya seringkali tuh malaikat Jibril memberikan wasiat kepada Nabi perihal tetangga. Tetangga harus beginikan, tetangga ini begini, tetangga begitu. Ya jadi nggak berhenti-berhenti malaikat Jibril itu berwasiat kepada Nabi tentang perkara tetangga dengan segala keutamaan tetangga gitu. Hatta khasyitu, sehingga saya takut tuh ayurithahu, bahwa malaikat Jibril itu akan mewariskan tetangga gitu ya. Jadi perihal malaikat Jibril nggak berhenti berwasiat tentang tetangga, sampai Nabi ada kekhawatiran jangan-jangan tetangga itu mau dijadikan waris gitu ya. Kan kalau kita waris buat anak bini, keluarga, kerabat ya, di syu'un nidam yang punya perkara darah. Saking seringnya malaikat Jibril berwasiat tentang tetangga, Nabi khawatir jangan-jangan tetangga juga mau jadi ahli waris gitu ya, mendapat waris. Saking seringnya malaikat Jibril berwasiat tentang tetangga. Ini menunjukkan bahwasannya betapa pentingnya kita menjaga hubungan bagus dengan tetangga kita ya, yang bagus. Sebagaimana yang pernah sampaikan ya minggu lalu, man istakhafa bil jari, siapa orang yang meremehkan tetangganya gitu, khasyiral manafi, siap-siap dibakal kerugian urusan manfaat ya. Penting tetangga, biar tetangga itu orang lain sama kita. Tetangga bukan bertalian darah sama kita, tapi yang paling dekat sama kita tetangga. Bahkan kadang-kadang yang saudara sama kita ya, yang kandung sama kita lagi jauh adanya. Kalau kita perlu apa-apa tetangga duluan, tetangga duluan. Jadi di rumah genteng kita jatuh, bunyi buang gitu ya. Kita belum menghubungin tetangga udah tahu, datang nengokin kita. Nah, kadang-kadang saudara kita dihubungin kita karena jauhnya, ya ada tetangganya ini begitu ya, ada tetangganya ini gitu. Itu saudara yang serahim kadang-kadang. Wala tatimmu silatul arhami, dan tidak sempurna silaturahim itu ya, menyambung tali rahim, dan tidak sempurna itu pula berbuat baik kepada tetangga itu. Jadi belum dikatakan sempurna itu. Silaturahim bagus nggak? Bagus, tapi dikerjakan dia belum jadi sempurna. Berbuat kebaikan kepada tetangga juga bagus, tapi belum jadi sempurna. Illa, kecuali bikafil ada anhum, yakni dengan menahan pesakitan dari mereka ya, nahan pesakitan. Kita silaturahim dari saudara kita sama saudara, kata yang serahim ya, namanya saudara kan punya perasaan lebih dekat dari orang lain gitu ketimbang orang lain. Kadang-kadang ada omongan dia yang nyakitin kita, ada sikap-sikap dia yang bikin kita sakit gitu. Makanya belum sempurna silaturahim itu ya, melainkan kalau kita udah bisa menahan pesakitan dari mereka. Saudara sakitin jangan marah ya, jangan marah. Kalau kita kan kagak, saudara sakitin kalau bisa kita nambah sakitin dia, jangan ya. Saudara sakitin sebisa mungkin kita jangan. Jadi kelihatan nanti mana yang bagus mana yang enggak. Jangan timbang orang sakitin, saudara sakitin, terus kita cari perihal menyakiti dia juga walaupun dalam timbangan yang sama, jangan ya, jangan. Walaupun nanti terlihat seperti impas gitu, jangan. Sayang orang jahatin kita, terus kita jahatin orang lagi. Jahatin dia tuh yang jahatin kita, yang baik siapa? Nggak ada, sama apa? Sama jahatnya, jangan. Tapi kalau orang jahatin kita, hati saudara jahatin kita,
terus kita berbuat baik sama dia, maka akan nampak tuh mana yang jahatnya, mana yang baiknya gitu. Nah, kita jadi golongan orang yang baik aja gitu ya, golongan orang yang baik ya. Nah, itu kalau udah sampai begitu, maka sempurna silaturahim ya, maka sempurna daripada urusan berbuat baik kepada tetangga. Wahtimalil adza minhum, dan juga menanggung kesakitan dari mereka. Jadi kita tahan menyakiti mereka, itu juga tanggung kesakitan mereka gitu ya. Tidak menyakiti tetangga dan juga tidak membalas kejahatan tetangga, tidak nyakitin saudara, dan juga kita tahan diri kita daripada menyakiti saudara kita. Nah, itu maka dikatakan tatimmu, ya, akan sempurna silatul arham ya, dan juga berbuat baik kepadanya. Wa badlil ma'rufi hasbal istita'ati lahum, dan juga bulan dikatakan sempurna silaturahim dan juga berbuat baik kepada tetangga itu ya, sebelan kita itu apa namanya, badlil, memberikan kebaikan gitu ya, di badlil ma'ruf, memberikan kebaikan, hasba seukuran al istita'ati, seukuran kemampuan ya, seukuran kemampuan. Makanya ada hadis itu ya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li jarihi ma yuhibbu li nafsihi gitu. Tidak dikatakan beriman seorang daripada kamu sehingga dia cinta kepada tetangganya sama kayak dia cinta kepada dirinya gitu. Kalau kita cinta kepada sesuatu yang bagus untuk diri kita, maka cintain tetangga juga kepada sesuatu yang bagus. Kita suka dengan masakan kita, maka sukain tetangga juga dengan masakan kita gitu. Kita masak rendang, tetangga kita bagi juga rendang, tapi yang sisaan seminggu belum habis kan, jangan. Seminggu tentang belum habis baru tetangga ya. Tapi rendang awet, biar rendang awet juga ya. Coba bayangin kalau orang kasih kita rendang seminggu gitu, senang gak kita? Kan kita punya perasaan gimana sih biar awet juga, jangan begitu. Iya. Ya, makanya dianjurkan kita kalau masak kebanyakan dah, ya banyakkan kuahnya, biarin lah, biar sarang kebagian kuah nggak apa-apa gitu tetangga kita. Saking kita pengen mencintain tetangga kita seperti kita cinta kepada diri kita. Ah, saya kasih tetangga saya kuahnya, saya kasih kuahnya. Ya, maksudnya bukan kuahnya doang gitu ya. Biar 1-2 ada isinya gitu. Itu namanya mencintai tetangga seperti mencintai kita. Kita senang dibahayain sama orang, dibaikan tetangga, ya kita bikin sikap yang bagus sama seperti orang lain tetangga bikin bagus sama kita. Kita pun bikin bagus sama dia kayak begitu. Ya. Jadi kalau kita mau berbuat baik sama orang, perlu kita ukur diri tuh. Sekira-kira kalau kita dibayain kayak begini modelnya, kita senang nggak? Kalau kita senang, insya Allah orang lain juga senang gitu. Tapi kalau orang bayain kita dengan caranya yang kita anggap kurang bagus, orang juga kita gitu juga nggak senang gitu. Ya, jadi jangan balas perbuatan orang lain, si A katakan, untuk kita bisa berbuat hal yang sama kepada si C. Ya, orang baik sama kita, ya ngasih kita makanan kuah doang, kuah gitu. Suatu saat kita masak, orang lain kita bagi kuahnya juga, masih bagus ngebagi, tapi kuahnya doang. Orang tanya, kok kuahnya doang? Saya tempo hari kasih kuahnya doang gitu. Jangan, kita nggak senang, jangan perlakukan sesuatu yang kita nggak senang juga. Ya, bikin sesuatu yang lebih dari hal yang kita disenengin gitu. Jangan balas dengan sesuatu yang kita kurang senang. Bahaya tetangga itu perkaranya berat. Sampai Nabi saja mengira jangan-jangan tetangga bakal jadi waris kita nih gitu, apa segitu ya. Saking seringnya malaikat Jibril berwasiat kepada Nabi tentang urusan tetangga. Jadi wabadlil ma'rufi hasbal istita'ati lahum, yakni dengan berbuat, memberikan kebaikan seukuran kemampuan
ya yang kita punya bagi mereka, lahum bagi mereka. Wa qala alaihi salam, dan telah bersabda Nabi alaihi salam, laisal wasilu bil mukafi, innamal wasilu alladzi idza qati'at rahimahu wasalaha, ya, idza qati'at rahimahu wasalaha. Dan sabda Nabi alaihi salam, tidaklah orang yang menyambung itu, yakni nyambung silaturahim, ya, yang menyambung silaturahim itu bil mukafi, dengan orang yang menyukupkan saja, ya, asal dia mau silaturahim saja. Innama, hanya saja al wasilu, orang yang menyambung silaturahim itu alladzi, adalah orang yang idza quti'at, apabila telah diputus, ya, telah diputus rahimuhu, ya, telah diputus rahimnya, kasih sayangnya, ya, wasalahu, disambungin gitu. Jadi menyambungin sesuatu yang udah diputus. Orang putusin, kita sambungin, tuh silaturahim namanya. Bahasanya apa? Kalau timbang orang baik sama kita terus kita baik sama dia, biasa. Justru ada orang jahatin kita, kita bagusin dia. Ada orang jauhin kita, kita deketin dia, gitu. Dalam urusan arham, apalagi yang rahim begitu, ya, urusan serahim. Disambung orang-orang yang telah memutuskan kepada kita. Biar apa? Biar kelihatan makna silahnya, menyambungnya. Kalau orang udah nyambungin sama kita, itu kagak putus namanya. Kita bilang nyambung lagi, apa yang disambung, kagak putus gitu. Kalau nyambung itu apa? Sesuatu yang apa? Yang putus disambung. Tali putus disambung, kabel putus disambung. Kalau tali yang nyambung, apa yang mau disambung? Nah, gitu, ada disambung. Maka dikatakan orang yang menyambung itu adalah orang yang sekira-kira dia menyambung yang telah diputus, gitu, ya. Jadi kalau ada orang coba-coba, saudara kita lagi, tetangga kita lagi, ada orang dicoba-coba mutus sesuatu, karena apa aja udah, karena harta kah, karena kedengkian yang kita nggak tahu, justru itu yang kita sambungin. Kalau orang baik sama kita sih, ya, kita ke tempat dia, ya, nggak ada putus sih, ya, nggak ada yang putus. Justru yang putus disambung lagi, jangan sampai putus, gitu, sambung. Kalau kita nyambung sesuatu yang tersambung, menguatkan namanya, ya, menguatkan silaturahim. Tapi kalau yang terputus, yaitu makna silaturahim, yang menyambung sesuatu yang terputus. Wa qala alaihi salam, watinu anfusakum ala an tuhsinu idza ahsanan nasu wala tusi'u idza asa'u, ya. Wa qala alaihi salam, dan telah bersabda Nabi alaihi salam, watinu anfusakum, mantepin, tancepin olehmu, anfusakum, akan dirimu, ya, bikin nih mantepan dalam diri kita, ala an tuhsinu, atas bahwa engkau berbuat kebaikan, selalu berbuat baik, idza ahsanan nasu, apabila orang juga berbuat baik, ya. Jadi kalau ada orang berbuat baik sama kita, tancepin, kita juga berbuat baik sama dia. Itu sih hal yang wajar, biasa, ya, biasa. Wala tusi'u, dan janganlah kamu sekalian berbuat buruk, berbuat jelek, idza asa'u, apabila orang-orang juga berbuat jelek. Jangan, ya. Orang berbuat bagus, kita mesti berbuat bagus juga sama dia. Kalau bisa lebih atuh, biar kelihatan unggul. Namanya fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Orang kasih kita satu, kalau bisa kita kasih dua. Makanya diajarin kalau ada orang bagi kita, ya, adabnya kita bagi dia lagi, ya. Orang bagi kita bagi dia lagi, begitu, dengan apapun yang kita punya, ya. Saya jadi ingat cerita itu, ada orang bawa singkong, ya, di silaturahim, bawa singkong itu ke rumah orang baik, ke rumah kiai. Sampai sana kiai sambut, kiai, ini ada oleh-oleh dari kebun sendiri, singkong, terima kasih banyak. Terus dia ngomong bininya itu, kiai ngomong bini di rumah, kita punya apa nih buat balas kebaikan dia? Ya, Abah, kita nggak punya apa-apa, Bah.
kecuali kambing tuh di belakang gitu ya, kasih kambing gitu, dikasih kambing. Walhasil tuh orang yang datang bawa singkong pulang bawa kambing, kira nggak? Kira. Alhamdulillah. Jangan nih Ki, nggak apa-apa ya, mudah-mudahan jadi manfaat buat ente. Terima kasih banyak Ki, terima kasih. Dengan senang hati dituntun kambing pulang ke rumah. Di tengah jalan dia ketemu orang, ya, orang tanya, bawa kambing dari mana? Iya tadi saya ke rumah Kiai, saya bawa singkong pulang bawa kambing, nah, gitu ya, saya bawa singkong pulang bawa kambing. Wah bener ente, bener. Walhasil yang orang yang diomongin tadi jalan tuh dimikir, dibawa singkong aja pulang bawa kambing gitu. Dibeli duren banyakan yang bagusan, montong ya. Kalau montong itu yang Musan King tuh ya, mahalan ya, yang kalau dimakan nggak pakai digigit sampai gigi udah lumer nih. Wah itu namanya Kiai. Waalaikumsalam begitu. Wah Kiai sehat, alhamdulillah sehat. Mau silaturahim nih Kiai, nggak bawa apa-apaan, cuman bawa duren yang bagus doang gitu. Sebutin sifat itu duren yang bagus gitu, sifat disebutin. Oh alhamdulillah, terima kasih banyak. Dia ngomong sama bininya, ini si Fulan buat duren nih, katanya kasih dia apa nih? Ya Abah, kita nggak punya apa-apa ya, kecuali singkong yang tadi orang kasih tuh. Akhirnya dikasih singkong, dikecewa ya, dikecewa. Apaan saya buat duren yang bagus pulang ganti singkong, tadi orang bawa singkong katanya dapat kambing gitu. Nah, pelajaran dua di sini. Yang pertama, pelajarannya kalau memang ada orang yang memberi kita, adabnya kita balas beri dia. Jadi ada kebaikan dibalas dengan kebaikan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua pelajarannya, kalau mau memberi jangan mengharapkan balik. Jangan. Ya, kalau memberi jangan mengharapkan balik, karena membalikan kebaikan orang itu bukan suatu hal yang wajib, adab gitu. Nanti kecewa ya, kecewa dia kalau ngarepin balik, kecewa. Karena boleh juga karena adabnya itu membalas balik ya dengan pemberian sekurang-kurangnya, nggak ada barang yang diberikan karena nggak punya, dengan doa. Banyak orang dikasih nih ya, ada hadiah sedikit nih, ucapkan terima kasihnya, balas dengan doanya, jazakallah khairan katsira, semoga Allah balas kamu dengan kebaikan yang banyak gitu. Itu balasan bukan? Balasan. Biar doa juga balasan namanya gitu. Nah, kalau kita kan namanya balasan kan barang, duit, baru balasan gitu. Kalau jazakallah khairan katsira kita anggap bukan balasan itu ya. Balasan juga sunnah tuh, dianjurkan kita dengan sangat membalas kebaikan orang walaupun dengan sekedar doa ya, doa. Jazakallah khairan katsira, jazakallah khairan katsira, terima kasih, semoga Allah balas kamu dengan kebaikan. Itu kan termasuk balasan, tapi dengan doa ya, doa. Jadi adabnya kalau orang kasih, kita kasih balik ya. Yang kedua, kalau ngasih jangan ngarepin balik gitu, jangan ngarepin. Wabillahi taufik, dan kepada Allah Ta'ala yang memiliki taufik pertolongan, mudah-mudahan Allah berikan taufik pertolongan untuk kita. Faslun, ini suatu fasal. Wa alaika bil hubbi fillahi wal bughdi fillahi, dan mustilah atas dirimu dengan cinta fillah, karena Allah ya. Jadi bisa dikatakan fillah itu karena Allah, atau cinta di jalan Allah gitu ya. Mustilah atas dirimu cinta karena Allah, wal bughdi fillah, dan benci juga karena Allah. Nah ini yang betul. Kalau cinta karena Allah, benci juga karena Allah. Mencinta di jalan Allah, membenci juga di jalan Allah gitu ya. Ini untuk membatasin kita dari masuknya nafsu ke dalam urusan cinta dan benci kita ya. Jadi karena Allah itu membatasi nafsu masuk ke situ. Fa innahu, maka sungguhnya dia, yakni cinta karena Allah, benci karena Allah, min awthaqi uryil iman, daripada seterpercayanya keadaan keimanan atau pertalian keimanan gitu ya. Iman kita kencang deh. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalul amali, seutama-utamanya amal itu al-hubbu fillah, cinta karena Allah. Ya, bukan semata kepada Allah. Kalau kepada Allah itu suatu kemestian. Karena Allah, gitu. Cinta karena Allah. Wal bughdhu fillah. Ya, dan benci juga karena Allah taala. Cinta sesuatu karena Allah, benci sesuatu karena Allah, bukan karena nafsu. Ada orang banyak ngomongnya, udah gitu maksiat, ya. Terus kita nggak senang sama dia, karena apanya? Karena maksiatnya. Kenapa? Karena maksiat termasuk perkara yang dibenci Allah, gitu. Ya. Kalau umpama dia bilang saya nggak senang sama dia, ngapa mah? Banyak ngomongnya. Kalau maksiatnya itu sih masa bodoh, saya nggak peduli, gitu. Sampai maksiatnya nggak peduli, ame bawelnya dia nggak demen. Bisa jadi nih bukan karena Allah, gitu. Jadi kalau karena Allah dibenci kepada sesuatu, yakni sesuatu yang Allah nggak ridho kepadanya, maksiat. Kalau timbang banyak omong, mohon maaf ya, mubaligh lebih banyak ngomongnya, gitu. Ya, mubaligh kan ceramah, banyak ngomong nggak? Loh, kita kalau mau mubaligh itu banyakan dia, mubaligh ngomong sejam kalau berhenti, lah kita malah jadi audiensnya diem, kan gitu, banyakan dia. Lah guru ngajar, guru ngomong mulu. Kalau orang ngomong mulu namanya apa itu? Tukang apa itu? Tukang ngomong namanya. Ya, bawel nggak itu namanya? Bawel yang ngomong. Nemu balik namanya bawel kalau begitu. Jadi kalau ada orang nggak senang sama orang karena banyak ngomongnya, bisa jadi banyak ngomongnya orang yang dimaksud bukan perkara yang tidak diridhoi Allah. Ya kalau dia mau balik kan ngomong mau gimana? Kan gitu. Sedangkan kemaksiatannya itu justru itu tegas sesuatu yang dibenci sama Allah Ta'ala. Tapi dia kata gini, saya nggak demen sama dia, ngapa? Bawel, banyak ngomongnya. Di masjid ngomong mulu, dari jam 6 sampai jam 7 ngomong mulu, ngajar. Dia nggak demen gitu. Ada kemaksiatan jadi nggak usah bodoh, biarin aja dia, saya nggak peduli. Dia tua ini, dia gede ini, sebalik namanya, ya. Maknanya kebalik dalam urusan bughdhu fillah, hubbu fillah wal bughdhu fillahnya kebalik. Kalau mau dibenci sama satu orang karena sebab maksiatnya, bukan karena banyak ngomongnya. Nah kalau emang betul semata karena Allah, dia ngomong saya nggak demen sama dia, kenapa? Dia suka maksiat, kan nggak demen tuh, ya kan? Walhasilnya orang yang nggak demen karena maksiatnya suatu saat tobat dia, berbuat tobat dan kembali kepada ketaatan. Musinya orang jadi senang nggak sama dia? Musinya senang, kenapa? Karena kemaksiatannya hilang. Sekarang dia udah tobat, yang ada taat, kan senang. Tapi masih juga gedek juga, nggak demen juga. Begitu. Saya nggak demen sama dia. Kenapa? Dia kan udah baik. Iya, tapi kan dulunya maksiat. Nah, dulunya maksiat. Ini ada kedengkian di hati. Ya, ada rasa dengki di hati. Berarti dia bukan benci karena Allah, bukan cinta karena Allah, tapi karena sesuatu yang ada pada diri orang tersebut, bukan pada sesuatu yang tidak diridhai Allah. Makanya kalau orang cinta karena Allah, benci karena Allah, umpama dibenci seorang karena maksiatnya, kalau tuh orang udah baik, musuhnya dia jadi senang, gitu. Tapi masih benci juga, ada kedengkian di hatinya, hasud, ya, ada perasaan hasud, hati-hati. Ada orang begitu? Ada nggak di antara kita kayak gitu? Kalau bisa jangan, ya, jangan gitu ya. Biar apa? Biar nanti tepat sasaran kecintaan kita karena Allahnya, kebencian kita karena Allah tepat sasaran, gitu. Jangan menyelimuti kedengkian dengan sesuatu yang dianggap baik sama dia. Ya, tetap aja kedengkian itu sesuatu yang terlarang, gitu ya. Tetap.
ente pergi haji dong, pergi haji, duit punya segala macam, gimana sih? Aneh aja udah 4 kali haji nih, gitu. Kan bagus nasihatnya pergi haji. Suatu ketika yang dinasihatin pergi haji, bukan seneng malah dongkol jati. Jangan-jangan dia mau nyengin gua lagi. Haji sih kewajiban orang Islam, bukan nyengin, gitu ya. Hati-hati tuh, itu namanya dongkol. Bahasa kitanya dengki, ya. Bahasa Arabnya hasud, gitu ya. Hati-hati, sama, sama. Iya, ikut-ikutan. Yang nasihatin dia biar pergi haji. Lombongan pergi haji, berangkat haji, punya perasaan jangan-jangan mau nyangin saya jadi haji, begitu. Salah, ya, salah. Tapi ada kayak gitu ya. Mudah-mudahan kita nggak ada, dan kita nggak ada gitu ya. Mudah-mudahan jauh. Kalau daerah-daerah Cipinang sini sih nggak ada. Tempat saya ada. Cuman benar dari sini. Astagfirullahaladzim. Ya, hati kita yang harus dijaga betul-betul. Fa'idha ahbabtal abdal muti'a lillahi likaunihi muti'an wa abghattal asya lillahi likaunihi asyan la li ghardin akhar fa anta mimman yuhibbu fillahi wa yubghidu fillahi haqiqatan, ya. Wa idza ahbabtal abdal muti'a lillah, maka apabila engkau itu cinta kepada seorang hamba yang taat karena Allah, apabila engkau itu cinta kepada seorang hamba yang taat karena Allah cintanya, gitu. Likaunihi muti'an, karena keadaan orang tersebut adalah taat, gitu, orang yang taat. Jadi engkau cinta kepada seorang hamba yang taat karena Allah, karena keadaan orang tersebut taat, gitu. Orang taat, orang baik, nah, gitu. Au abghattal asya, dan engkau benci kepada seorang yang bermaksiat lillah karena Allah Ta'ala, likaunihi asyan, karena keadaan orang tersebut orang yang maksiat. La li ghardin akhar, bukan karena tujuan yang lain. Ada orang kaya taat baik, kita cinta sama dia karena sebab ketaatannya, semata karena ketaatannya, karena orang itu orang yang taat sama Allah Ta'ala, bukan karena tujuan yang lain. Aneh sayang sama dia orang tuh, aneh cinta sama dia, tuh orang baik taat. Kenapa ente cinta sama dia? Ente bayangin aja, ya, dia udah kaya taat lagi. Kalau anda benci dia, kerugian aneh. Kerugian, bukan karena kerugian lillahnya. Kenapa emang kerugian? Tuh orang kaya baik, saban bulan bagi-bagi kain. Kain. Lompongan kita benci yang dia nggak dapat kain kita. Berarti kan gharat, tujuan yang lain, bukan itu yang dimaksud, tapi karena sebab ketaatannya, gitu, ketaatannya. Itu namanya hubbu fillah, cinta sama orang yang taat karena ketaatannya. Kalau udah gitu kita nggak peduli kaya kah dia, miskin kah dia, yang penting taat, gitu. Itu namanya al hubbu fillah, cinta karena Allah. Wa abghattal asya lillah, dan kau benci kepada orang yang bermaksiat kepada Allah, likaunihi asyan, karena keadaan orang tersebut orang yang maksiat, gitu. Engkau benci sama orang tuh karena kemaksiatannya, ya, tuh orang tukang maksiat, gitu, bukan tujuan yang lainnya. Jadi ada orang maksiat, mau siapapun dia, kita benci dengan kemaksiatannya semata, ya, bukan karena yang lainnya. Maknanya kalau tuh orang yang maksiat udah taubat, udah balik sama Allah Ta'ala, udah baik, mestinya hilang kebencian kita, hilang dong. Sebab yang kita benci kan kemaksiatannya, bukan orangnya, begitu, ya. Tapi kalau benci sama orang,
Udah dengki orang, dengki yang timbul dengkinya gitu. Kalau dengki kan sepangkat di atas benci, gitu, dengki itu. Ya. Kalau kita benci kadang-kadang dia susah kita iba. Tapi kalau orang dengki makin susah dia tuh, kita makin girang gitu. Biar tau rasa lo gitu. Iya. Kalau kita sekedar benci kadang-kadang ada orang susah kita iba gitu, ada ibanya kita. Tapi kalau kedengkian semakin orang itu susah makin senang kita. Nah kalau sumpah terjadi kayak begitu, ya hilang tuh kemaksiatannya, udah balik kepada ketaatannya, selayaknya kita orang yang bughdhu fillah, bencinya karena Allah, kita jadi baik sama dia. Alhamdulillah kita jadi baik sekarang ya, jangan ulangin lagi. Ini senang nih mente kalau gitu, begitu. Kapan ada waktu? Kenapa emang? Saya mau ngopi rumah ente. Oh jangan, mau ngopi bukan ajak ngopi, minta ngopi. Ya, kita kalau sama teman kan merasa baik gitu ya. Ya sekurang-kurangnya merasa baik, bikin kebaikan, jangan nyari kebaikan gitu. Ini teman aneh. Ya kapan-kapan aneh ngopi deh ke tempat ente sering-sering. Kapan-kapan sering-sering. Ajak orang ngopi tempat kita, ajak ngopi tempat saya. Nah, gitu. Jangan ayo aneh ngopi tempat ente. Aduh. Boleh juga, cuman namanya cari kebaikan. Tapi yang bagus bikin kebaikan, bikin kebaikan. Jadi kalau engkau kayak begitu, ya orang yang cinta karena Allah, cinta kepada seorang hamba yang taat karena ketaatannya, dan engkau benci kepada seorang hamba yang maksiat karena kemaksiatannya, maka fa'anta engkau itu mimman yuhibbu fillah, termasuk orang yang cinta karena Allah, wa yubghidu fillah, dan benci juga karena Allah hakikatan, secara hakikat. Itu hakikatnya, ya itu hakikatnya begitu. Bukan berarti kalau cinta di sini laki perempuan doang. Nah, ini cinta laki kepada hamba Allah yang taat karena ketaatannya, bisa laki bisa perempuan. Benci kepada seorang hamba Allah karena kemaksiatannya, bisa itu orang laki perempuan sama. Ya, cinta di sini bukan buat dikawinin gitu ya, perasaan cinta. Cinta. Nah, orang kalau mencinta sama muslim, sama mukmin lillah karena Allah Taala cintanya, maka nanti termasuk orang tuh orang yang dapat naungan Allah yauma la dhilla illa dhilluh, pada hari di mana tidak ada naungan melainkan hanya naungan Allah Taala saja. Cintain kita, cintain saudara kita, cintain, jangan dibenci, gitu, cintain, ajak duduk bareng, ajak ngobrol bareng, jangan dicari aibnya. Kalau dia baik, orang baik jangan cari aibnya, gitu. Tutup mata kita dari aib-aib dia. Kalau dia baik, gitu, jangan kita cari celak-celak dia untuk kita alasan benci dia lagi. Jangan, ajak baik. Wa idza lam tajid fi nafsika mahabbatan li ahlil khairi li khairihim wa karahatan li ahli syarri li syarrihim fa'lam annaka dha'iful iman. Ya. Dan apabila lam tajid, kamu tidak dapati fi nafsika, dalam dirimu itu mahabbatan, rasa cinta, li ahlil khairi, kepada orang yang berbuat kebaikan, li khairihim, karena kebaikan mereka. Kita ngelihat orang baik nggak datang cinta karena kebaikannya, gitu, malah benci kita yang lihat orang baik. Orang bagi-bagi duit mulu, jangan-jangan dia semata-mata mau ngalahin kebaikan saya, gitu tuh. Begitu di hatinya tuh, bukan jadi suka dengan kebaikan dia, bukan jadi dongkol, dengki gitu. Wa karahatan, dan kau tidak bisa dapati rasa benci, ketidaksukaan, li ahli syarri, kepada orang yang berbuat keburukan. Orang yang berbuat keburukan kagak benci, biasa-biasa aja gitu, malah jadi bahan ketawaan dia. Ya, fa'alam li syarrihim, karena keburukan mereka kita nggak datang kebencian kepada ahli keburukan, li syarrihim, karena keburukan mereka. Fa'lam, maka ketahuilah olehmu, annaka, bahwasanya dirimu itu dhaiful iman, adalah orang yang lemah imannya. Hati kita itu orang lemah iman namanya.
Ya, lemah itu bisa jadi habis gitu, bisa hilang keimanan kita. Lihat orang baik, kita nggak jadi suka dengan kebaikannya. Lihat orang jahat, ya kita nggak jadi benci dengan sebab kejahatannya. Ini tanda-tanda orang itu lemah iman. Ya, lemah imannya, hati-hati. Jadi selayaknya dikatakan al-hubbu fillah wal bughdhu fillah, cinta karena Allah, benci karena Allah. Kalau ngelihat ada orang baik dengan kebaikannya, kita jadi suka. Ada orang berbuat kejahatan dengan sebab kejahatannya, karaha, benci, kita nggak suka. Itu makna hubbu fillah wal bughdhu fillah. Maka kalau lebih dari itu, lebih dari sekedar tujuan kebaikan dia cinta, keburukan dia benci, hati-hati. Maka ada sesuatu yang tidak patut untuk dikatakan al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Kayak tadi ada orang kaya senang bagi duit, orang kaya rajin sembahyang. Kita bukan senang sama kedermawanannya, bukan senang sama rajin sembahyangnya, tapi karena kita senang sama kayanya kita, orang kayanya. Saya kalau benci sama dia kerugian, saya orang kaya baiknya. Ntar orang dibagi saya kagak dibagi. Itu ada sesuatu yang lain namanya. Itu jangan, ya, jangan. Jadi ini yang diolah hati kita di sini, perihal hati. Walaupun kita nggak pungkirin kadang-kadang perasaan begitu, yang namanya setan nggak berhenti kodak kita, yang namanya nafsu dorong kita mulu. Iya. Apa bedanya setan sama nafsu? Kalau setan mau jermusin kita, ya itu setan tuh datang dengan satu jalan. Ya, lalu kita halau, salah nih, nggak bener, kalah setan itu, dia akan pergi dari kita dan dia akan datang dengan jalan yang lain, cara lain tuh setan. Tadi cara A gagal, cara A datang lagi cara B gitu. Lain sama nafsu. Kalau nafsu dia mau jerumusin kita, dia datang dengan A, kita halau, kita usir, maka dia nggak akan pergi kecuali cara A-nya itu bisa terpenuhin dari diri kita gitu. Anjing lain namanya singa. Kalau anjing diusir dia pergi, dari depan dia pergi, datang di belakang. Tapi coba singa ngantem sesuatu, diusir dia nggak akan berpaling dari kanan ke kiri, nggak, yang kanan lu dihabis semua, disekuat naga dia gitu. Itu nafsu gitu. Jadi kita mesti tahu banyak cara gimana ya, banyak minta perlindungan, pertolongan Allah Ta'ala, udah segitu caranya ya. Jadi hati-hati. Wa alaika bi suhbatil akhyari wa i'tizalil asyrari, dan mesti atas dirimu bersahabat dengan akhyar, orang-orang yang baik, wa i'tizalil asyrar, dan juga meninggalkan orang yang jahat. Ya, wa mujalasati salihin, dan juga dengan duduk bersama orang-orang yang saleh, wa mujanibati zalimin, dan menjauhi orang-orang yang zalim. Ya, sudah ya. Wa alaika bi suhbatil akhyari wallahu a'lam bishawab.